Nah, stand upku yang terakhir yang terutama yang pas kemarin di Semarang itu aku gelisah jadi bapak baru gitu. Jadi di dalam dadaku tuh penuh dengan jadi bapak baru tuh harus gimana sih, berantem sama istri ya kan, karena tiap hari aku disuruh bilang kamu ajak anaknya ngobrol, tapi pas ketemu anakku dia juga nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak berantemnya kayak oh iya memang ini kayaknya bapaknya agak perlu pendidikan. oh iya, maaf Pak ya Pak. Udah, mesti baca buku dong ngobrol sama bayi. Ntar tak ajarin deh. Siapa? Mungkin supaya pintar saya harus kuliah di UNS. Iya iya. Rektornya dari tadi. Ini ada acara menarik dari teman-teman Detik. Namanya The Youth-ism dan menampilkan siapa sih nggak kenal Mas tadi gitu. Dia nggak tahu profesinya apa sebenarnya dia. Kayaknya apa-apa mau dia. Penting dibayar. Ya itu yang tadi saya belum nanya sama panitia. Ini gimana ya? Dibayar kan? Dan nasib saya gimana? Iya, siapa? Kita mau ngobrol, saya tidak tahu peran kita masing-masing apa, tapi ini baru dan buat acara seniornya nggak ada. Iya ya. Sudah tiba-tiba suruh kesini, kita nggak tahu. Apakah ini bagian dari apa namanya jebakan? Ataukah ini bagian dari penistaan? Nah, kita nggak tahu. Di prank Pak, di prank. Prank namanya kalau anak zaman sekarang. Dikerjain. Prank. Iya prank. Ini prank atau prank? Jadi UNS akan banyak anak-anak nanti ngobrol sama Mas Radit. Katanya sih ada Atta. Ini kata ini Attanya Halilintar atau Atta Bledek. Apa Mbak ketawa-ketawa? Pakai masker Mbak. Masker pengkoan. Masker pengkoan. Mata aja dulu. Misi apa? Kelasku mana? Tinggal tiktokan Pak. Misi kayak di mata Najwa. Saya TikTok mata Najwa lebih banyak yang komen. Yang Bagus. Oh, Di Tokopedia, komennya lebih banyak. Di Tukul kemarin mulai. Ngapain sih gubernur TikTok-TikTok? Ya ilah salah lah. Pak Ganjar kenapa hobi banget TikTok sih? Saya tuh nggak hobi, tahu nggak? TikTok itu juga baru tahu kemarin. Satu diajari Tokopedia, dua Mbak Nana maksain. Tiga itu ada penyanyi dangdut. Siapa namanya? Dari Jawa Barat itu Kiti siapa sih? Siapa? Ketahuan juga dangdut ya. Ya. Selfie Kitty, dia minta sama Angel Karamo itu. Aku boleh TikTok nggak? Mau saya upload ya, namanya artis kita mau masa nggak mau bantu? Saya bantu lah, gitu. Dikomentarin. ada aja ya Pak ya. Saya sih cuek nggak baperan tadi. Cuek dunianya lagi kayak gini kok kita baper. Iya. Dengan kacamata dengan yang paling khas adalah rambutnya yang total banget, ya kan? Ini kebetulan di bleaching. Atta, siap. Kesana dong. Coba kalau Atta bilang Asyam, semuanya jawab Asyam, gitu ya. Atta bilang dong tak. Asyam. Ini kalau Atta biasanya bilangnya kan nih. Hai guys. Asik. Saya waktu ketemu dia saya bilang, "Hai guys." Guys apa gas? Kalau di kita ini gas apa? Gaspol. Wah, thank you banget. Wah, sorry.
Kok kecedak. Ntar, saya buka dulu. Saya hadir di sini, tadi kontak sama Atta Halilintar, dia tidak bisa hadir karena ternyata sakit perut. Maka dia mengutus adiknya, bilang saya adiknya yang nomor 2, namanya Atta Bledek. Kalau kita nggak siap, kita assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kedua kali tadi kita balik. Gimana Pak? Apa kabar? Oh iya, apa apa ya? Ini hostnya saya kan hostnya. Jangan tanya dulu. Oh iya, siap Pak. Ini beda kontraknya. Siap. Saya baru tahu Ya Pak. kalau kepalanya Mas Radit Iya. itu diikat tuh pusing. Ini karena sekarang harga masker tinggi, maka saya mau pakainya di sini. Iya Pak. Pak. Bapak shinobi dari mana Pak? Iya. Tapi emang Atta pakainya agak kenceng Pak. Saya kan kebetulan temannya Atta ya. Gitu ya. Dia emang pakai agak kenceng. Pernah sekali dia buka bleberan palanya kok sini. Emang biar. Karena memang gitu ya. Iya Pak. Bercanda Pak. Takutnya serius loh. Oh, emang Atta gitu ya? Kepalanya agak lumer. Ya Pak. Maaf Pak. Ngomong lagi ya. Iya maaf Pak. Maaf Pak. Udah pokoknya ngomong terus aja. Maaf Pak. Pokoknya 5 menit gak berhenti saya pulang. Iya Pak, ya Pak. Gimana Pak? Saya mau dengar teriakannya. Netizen! Jam 11. Iya Pak. Kenapa tidak kompak mendekati penegakan hukum undang-undang kesehatan? Oh gitu Pak. Kalau udah jam 12 harus berhenti. Kalau nggak makan melanggar undang-undang kesehatan. Ini jawabannya seperti itu. Teman-teman, tamu saya hari ini luar biasa. Sebenarnya saya ingin mengawali dengan pertanyaan, Mas Radit. Iya Pak Ganjar. Anda ini penulis, Iya. pelawak, Iya. konten kreator, atau apa sih kerjaan Anda sebenarnya? Ngaku aja lah, ngaku aja. Bukan ada orang. Jangan ngaku aja. Jangan pilih banyak-banyak. Sebenarnya yang asli yang mana? Iya Pak ya Pak. Saya kebetulan kayak di film ya, saya penulis, pemain film, sutradaranya juga. Kenapa semuanya? Biar bayarannya sekalian Pak. Harga paket Pak saya Pak. Berarti bisa saya simpulkan pekerjaan Anda ini sebenarnya profesi yang rindu order ya. Iya Pak. Iya Itu Pak. sebenarnya LNGA ya PT-nya. Apa tuh Pak? Lu mau gue ada. Iya. Bener ya? Ya pokoknya saya bisa apa aja Pak. Saya bangun rumah bisa, saya Oke. Iya. Jadi bapak kos bisa. Ternyata luar biasa ya. Ini Anda datang nggak bayar ya duduk di bawah gini ya? Tiba-tiba datang loh Pak, itu Pak banyak Pak. Oh, kirain ini supporternya Tukul. Mas Radit, saya mau bicara nih ya. Iya, Ini Pak. anak-anak muda ya. Iya, Ada yang pakai masker, nggak tahu harganya berapa. iya Pak. Terus kemudian mereka ini pasti anak-anak hebat. Iya Pak. Pasti ya pasti. Iya. Tapi Mas Radit kalau ketemu anak muda hari ini, itu kan suka baperan. Iya. Kalau netizennya Iya. banyak suka yang berperan, Iya. haters. Berantem mulu kerjaannya Pak. Berantem melulu. Ngapain sih jadi hater, jadi lover lah. Iya. BTS Pak, BTS. Iya BTS. Kita Blackpink. Blackpink, Pak. Iya. Iya. Mas, saya pingin sebenarnya kan kita seusia ya, tua setahun ya. Waduh. Tua setahun. Kita beda kayaknya 5 window Pak. Iya. Coba Mas. Mestinya anak-anak yang muda seperti ini biar nggak suka perang di medsos, maki-maki, politik identitasnya tinggi, ya nggak suka baperan, diomongin dikit ngambek. Perintahnya itu berperan. Berperan. Iya. Suruh apa ya? Disuruh aja. Dengerin catat.
Iya, halo semua. Gue sedih loh ngeliat kalian loh. Ya Pak, duduk loh. Iya Pak, tapi ini pertanyaan yang menarik banget. Karena banyak banget yang nanya ke aku kan. Bang Radit, kok kayaknya gak ada haters gitu, gak ada yang gak suka gitu kan. Gue kasih tahu di sini, gue sebenarnya punya banyak haters. Kebetulan gue adalah ketua perkumpulan haters gue sendiri. Karena buat aku ya, cara aku menyikapi orang yang gak suka itu yang penting gitu. Iya. Karena kalau kita bikin karya, apalagi Pak Ganjar pasti di depan publik melakukan sesuatu pasti dikomentarin juga gitu kan. Kayak aku bikin karya, orang komentar pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Sebenarnya itu cara kita menyikapinya aja gitu. Semakin kita ladenin, semakin ada orang ngajak kita dalam tanda kutip perang, kita ajak perang juga, malah mereka makin terpancing untuk ngajak kita berantem gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain kita, ya kita aminin aja, terus kita buka dialog aja gitu, kalau menurutku gitu. Oke. Contohnya gini, kemarin saya habis dari Semarang juga kan, aku habis stand up comedy. Kok gak ketemu? Hah? Kok gak ketemu? Iya Pak, saya sibuk tiktokan waktu itu. Iya. Saya juga lagi gak di Semarang sih. Terus? Saya di Semarang, stand up tuh. Dan kadang-kadang kalau saya lagi stand up tuh penontonnya tuh kayak misalnya pas di salah satu kota ya aku datang gitu, halo semuanya, ada aja dari pojok kanannya yang teriak gitu, halo petet gitu, gitu Pak. Saya lagi stand up Pak gitu, bahkan sedih ya Pak ya. Oh ya gak apa-apa. Tapi sedih gak? Sedih. Terus jadi baper gitu gak? Ah itu dia, tapi malah aku mainin aja gitu, aku malah jadikan itu bahan komedi aku gitu. Ya. Jadi semakin banyak orang yang ngatain gitu, kayak misalnya aku posting video aku sama anak aku, jadi anak aku tuh umur 8 bulan, baru jadi bapak kan bangga ya Pak ya. Iya. Lagi tidur, dibangunin anak, aku direkam sama istri, Iya. aku upload di Instagram, kan aku pikir orang pada bilang, gila ya akrab banget bapak anak, tapi yang terjadi komennya malah, ih anaknya Bang Radit main sama supir akrab banget gitu. Ngomong kayak gitu? Iya Pak. Padahal memang persis. Makasih loh Pak, makasih Pak. Tapi mungkin nggak orang jadi baper itu karena bukan itu. Gimana tuh Pak? Mas Radit kalau pertunjukan bahwa babynya ke situ sama istrinya, yang jomblo ini bisa kelepek-kelepek semua kan? Kapan saya dapat kesempatan itu? Iya. Jodoh nggak datang-datang, skripsi sulit, dosennya galak. Iya. Tapi UNS dosennya pasti sangat baik Pak. Hah? Iya. Ya kantor ya. UNS itu ya, Oh iya Pak, ya Pak. dari 9 dosen, Iya. itu yang baik 12. Memang luar biasa Pak. Iya. Hebat. Di UNS itu, mahasiswa itu, kalau ujian nilainya prasmanan. Suruh ngambil sendiri berapa kamu mau. Ini karena orangnya baik. Mas, tapi saya mau tanya. Ini anak milenial pengen berkontribusi di karyanya yang orang itu biasanya suka nggak mikirin. Kenapa ya Atta jadi YouTubers, ternyata dia jualan kaos sama rumah makan Padang. Oh iya. Ini Mas Radit ini menarik. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan dari satu tulisan kambing jantan? Iya Pak. Biar cerita apa tuh? Kira-kira gitu. Iya. Ceritanya kira-kira pesan apa yang mau diberikan pada anak muda? Nah itu dia Pak, saya juga nggak tahu. Nggak, sebenarnya gini. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman ya, apalagi di sini banyak anak kuliahan yang pengen tampil gitu. Maksudnya, Iya. gue pengen jadi sesuatu yang beda, membuat sebuah ya dalam bentuk kreatif. Apa itu YouTube, apa itu Instagram, apa itu stand up, apa itu film atau buku. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya menurutku adalah kita cari kegelisahan kita gitu. Kita tuh gelisah soal apa sih? Gitu. Gelisah. Kita harus gelisah dulu. Oke. Nah, stand upku yang terakhir yang terutama yang pas kemarin di Semarang itu aku gelisah jadi bapak baru gitu. Jadi di dalam dadaku tuh penuh dengan jadi bapak baru tuh harus gimana sih? Berantem sama istri ya kan? Karena tiap hari aku disuruh bilang, kamu ajak anaknya ngobrol, tapi pas ketemu anakku dia juga nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi kayak berantemnya kayak Oh iya, memang ini kayaknya bapaknya agak perlu pendidikan. oh iya. Maaf Pak ya Pak. Udah, mesti baca buku dong ngobrol sama bayi. Ntar tak ajarin deh. Siapa? Mungkin supaya pintar saya harus kuliah di UNS. Iya. Rektornya dari tadi. Si kambing jantan tadi. Oh iya, siap. Jadi ketika aku bikin kambing jantan itu, aku pas SMA dipanggilnya kambing Pak, gitu. Iya. Jadi ya, karena ketek saya 4 waktu itu. Terus bikinlah buku kambing jantan gitu kan. Nah,
isinya kegelisahan saya di sekolah gitu, kayak gimana dari sisi komedinya. Nah, ketika saya bikin, saya juga harus mikir kan, gimana caranya supaya jadi beda. Waktu itu buku-buku yang ada di pasaran adalah buku-buku yang judulnya keren. Kayak Me versus High Heels, If I'm in Love. Gimana ya kalau beda ya? Oh, scan aja bukunya Kambing Jantan. Sayangnya di beberapa toko buku, orang tokonya mikir itu buku pertanian dan peternakan, jadi taruh di situ raknya. Oh, pantas. Ya. Pantas ya Pak ya? Iya, itu mahasiswa peternakan kok pada beli semua. Iya Pak. Pas baca, keliru. Iya Pak. Aku mau roasting nggak enak ini sebenarnya. Habis itu dibuang. Nggak apa-apa. Iya Pak. Iya Pak. Baca kok. Iya Pak. Ya, Makasih Pak. ya sama-sama. Terus akhirnya ya itu salah satu caranya itu lagi gitu. Kalau kita punya kegelisahan, gimana cara kita mengkomunikasikan kegelisahan itu dalam bentuk yang kreatif. Jadilah stand up comedy, jadilah film, jadilah kalau di YouTube aku sempat bikin Malam Minggu Miko, itu cerita soal aku nggak punya pacar selama 4 tahun. Tiap kali ketemu orangnya pasti nggak ada yang suka sama aku, cewek-cewek ini. Terus aku pikir ya daripada sakit hati, bikin sebuah seri yang isinya tentang cewek yang nggak suka sama cowok ini, setiap malam minggu gagal mulu. Jadi itu sebenarnya cuman pacaran versinya Radit yang imajiner gitu ya? Iya Pak. Ya Allah, kasihan banget. Umpama nih teman-teman, saya mau nanya dulu nih. Iya boleh. Umpama Radit masih belum nikah, kira-kira ini masuk kualifikasi kamu nggak? Coba kira-kira yang mau siapa kira-kira? Kamu cowok? Oh cewek kok. Iya. Yang di atas ada yang tertarik nggak? Udah kelihatan nih. Iya. Oh iya, tertarik kok cowok lagi, bukan ini. Ini kalau videonya naik mengundang perpecahan di keluarga saya Pak nanti. Tenang aja, nanti saya klarifikasi bahwa Iya. ini hanya pertanyaan semata untuk kebutuhan keuangan. Oh iya siap Pak. Nah, Iya. ini banyak anak muda nih yang mesti mana ya berperan ya. Ada corona ikut panik, beli masker, ya kan? Iya. Terus kemudian nggak tahu etika bersin. Saya baru dikasih tahu dokter. Iya Pak. Etika bersin ada gayanya. Gitu ya. Kalau batuk, Oh gitu ya Pak. ternyata ada. Jadi agak mirip sama. Iya. Ternyata etika ini penting untuk jaga kesehatan. Betul Pak. Terus kita pengen gini, negara kok rame ya? Kok semua panik dengan corona ya? Padahal pemerintah udah siap loh. Iya. Stok pangan siap loh. Iya Pak. Ya. Padahal yang hidup sehatnya lebih bagus, dia akan kuat. Iya. Kita pengen berperan mengkampanyekan. Mas Radit, ajarin dong kawan-kawan. Kalau kita mau ngomong hal-hal yang begini, kita berkontribusi membuat masyarakat tidak panik dalam gaya kekinian. Iya, iya Pak. Anak muda. Iya. Mas Radit terus kita suruh ngomong. Mas Radit ngomong apa? Kira-kira di YouTube, di Instagram, ngomongnya gimana ya? Kalau Ria Ricis ya Pak ya, menurut saya dia akan, dan saya juru bicara Ria Ricis. Kalau aku sih kemarin aku baru ngobrol sama istriku sih, karena istriku tuh termasuk orang yang panikan gitu. Jadi dia tuh begitu ada corona, gimana gitu, dia stres gitu kan. Nah kalau aku bilang ke dia, cara terbaik melawan rasa takut adalah dengan pengetahuan. Oke. Jadi semakin kita tahu, maka keparnoan kita akan semakin turun, karena kita tahu apa yang kita takutkan. Literasi ini ya? Iya. Oke. Nah untuk menghindari baper, menghindari terutama aku komedian, ketersinggungan tuh udah jadi makanan sehari-hari gitu, karena komedi butuh objek dan kadang-kadang orang menilai itu tidak pantas dikomedikan gitu. Nah untuk menghindari baper kayak gitu ya kita harus tahu dulu intensi komediannya apa, dia berniat menghina atau tidak, Iya. apa niatnya dia. Sama kayak virus corona, sebenarnya tuh yang harus kita lakukan tuh apa? Kalau kita ikut-ikutan panik, ya sama aja gitu loh, nimbun barang apa segala macam. Tapi kalau kita tahu bahwa cara menjaga dirinya kayak gimana, kebersihan kayak gimana, kita pasti akan lebih tenang karena kita bisa mengontrol apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Tepuk tangan! Gitu sih, Pak. Agak semua. Iya, Pak. Ini mau praktikum nih, praktikum. Ada anak muda namanya Raditya, nulis ide kreatifnya banyak, sebagai konten kreator bagus. Teman-teman mau kita tawarin ya, kalau Mas Radit ini 1-2 menit mengkampanyekan tentang mensikapi corona yang baik. Oke. Ya udah berdiri aja. Iyalah. Oh gitu ya Pak? Mana ada loh begini. Iya. Maaf ya, kita kan ada orang yang mengaku saya profesional, suruh maju, ya saya belum siap Pak, ya nggak profesional. Oh iya. Setuju nggak?
Oke. Setuju nggak? Oke, nanti apa reviewernya kalian ya? Oh, gitu Yang ada ya? di sini. Coba kira-kira ngomong Oh gitu. nggak banyak kan? Ditembak banget nih Pak. Hah? Iya. Ini bukan ditembak, dibom. Oke. Coba. Iya Pak. Oke. Saya berdiri sama Bapak jauh banget ya. Ya nggak apa-apa, bahkan saya agak jauh dikit. Ya teman-teman jangan sakit. Enggak, yang penting kan imbauan dari WHO kan udah ada Pak, gitu. Jadi ya cuci tangan yang bersih. Kalau bersin ada etikanya. Terus kalau kalian dari luar negeri, dari negara yang yang sudah ditandain itu punya gejala ya mungkin karantina diri sendiri. Terus ya kan ada imbauan gitu kan 14 hari di rumah, kalau misalnya kerasa sakit baru lapor ke yang berwajib gitu kan. Ya misalnya dinas kesehatan kan berwajib juga kan gitu. Gitu nggak sih Pak? Nggak tahu Pak. Ya. Gue lagi kayak ujian skripsi loh. Tapi ada Pak Rektor ini nih. Lumayan bagus ya. Gitu Pak kira-kira Pak. Aku juga bingung Pak. Ntar Takut salah loh Pak informasinya Pak saya Pak. ini kok nggak lucu jadi. Iya. Saya bingung Tepuk Pak. tangan. Iya. Mas, aku mau nanya lagi ya. Takut salah Pak. Banyak anak-anak sekarang ngerti. Oh iya, saya ingin berkontribusi, tapi saya nggak ngerti caranya gimana. Ilmu ada. Media sekarang ingin mengambil media sosial. Iya. YouTube sekarang menjadi tempat yang paling ramai ya, orang untuk berkreasi. Kasih gimmick-gimmick, pesan-pesan sama teman-teman menjadi konten kreator yang baik. Ada nggak sih rambu-rambunya? Oke. Kalau mau kulakan kontennya itu mesti baca buku Kambing Jantan atau yang lain gitu, Iya. Bapak, biar mereka ngerti. Iya, Kasih iya. dong Mas, ide-ide kreatif biar anak-anak ini. Iya iya. Oke. Kalau aku pribadi di YouTube itu karena gratis semua orang bisa nonton kan. Jadi aku selalu mikirin yang nonton YouTubeku adalah seorang bapak sama anak perempuannya. Jadi nyaman nggak kira-kira mereka kalau nonton YouTubeku? Karena kan gratis semua orang bisa lihat. Cuman kalau aku bikin stand up karena orang beli tiket dan KTP-nya kita itu kan 17 tahun ke atas, jadi itu lebih bebas gitu. Jadi semua tergantung tempat dan gimana kita ngomongnya. Yang paling penting adalah banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya punya potensi tapi takut gitu. Kayak kemarin aku ada yang bilang, Bang Radit, gue pengen jadi konten kreator komedi. Tapi kalau nggak lucu gimana? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Paling resikonya dikucilkan masyarakat, nggak apa-apa. Ya udah gitu. Sering Pak. Oh sering. Terus gimana? Kalau pas kayak gitu, ngebalesnya, ngejawabnya gimana? Nah, yang paling penting adalah untuk tahu, untuk tidak baper. Itu Ya. penting. Karena kalau kita bikin YouTube, terus orang ngata-ngatain, nggak lucu loh, garing, apa segala macam. Kalau orang yang baper kan pasti sedih dan tidak bikin lagi. Tapi kalau kita merasa itu sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, ya pas orang bilang nggak lucu, ya kita kan nanya, nggak lucunya di mana? Oke. Ke diri sendiri kan. Lalu bikin lagi. Satu video nggak lucu itu biasa gitu. 2 video nggak lucu ya udah. Video ketiga nggak lucu ya udah. Hah? Udah setahun 2 tahun nggak lucu ya mungkin udah saatnya hapus YouTube ya sih. udah nggak ada kesempatan. Terus tahu diri ya. Iya, tahu diri ya. Saya mau tahu dong, yang punya akun YouTube siapa di sini? Boleh angkat tangan dong. Akun YouTube yang tinggi-tinggi aja. Dapat sepeda lo ini. Oke. Oh, akun YouTube punya. Akun Instagram. Oh, lebih banyak. Siapa followernya Radit? Banyak juga. Iya ya, banyak ternyata ya. Siapa follower saya? Sorry, lebih banyak saya. Siapa follower Pak Rektor? Ngaku loh. Bener nggak? Alhamdulillah Mas, Pak Rektor. Alhamdulillah saya hitung ada 3, lumayan loh Pak. Bapak ternyata ada followernya loh Pak. Itu kontennya biasanya apa? Upacara atau pengarahan? Ini rektornya sebenarnya juga milenial. Pak Rektor ini milenial loh. Iya Pak. Iya. Sebenarnya wajahnya kolonial sih. Tapi milenial. Loh, wajah nggak jamin. Wajah nggak jamin. Yang penting kelakuan. Makanya tadi minta izin kita ya. Iya Pak. Pak Rektor boleh nggak sih mahasiswa duduk di depan? Oh boleh. Tapi karena Pak Rektor dari UNS, dari Solo penuh dengan perasaan. Jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa tersinggung. Kenapa duduk di bawah? Gitu. Iya. Makanya meskipun beliau ini YouTubers,
tampilannya milenial, tapi ada budi pekerti. Itu makanya anak mesti tahu soal itu. Ya, Iya, keren banget, Pak. makanya. Iya, Pak. Nah, ini ngomong lagi sekarang. Tantangan bangsa ini berat loh. depan. Iya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak muda sekarang diminta ikut dong, jangan cuma marah-marah dong, jangan cuma maki-maki dong. Kan banyak sekian pekerjaan hilang ya karena teknologi informasi ya. Iya, Tapi sekian pekerjaan yang lain yang baru muncul ya. iya, Sekarang banyak startup, sekarang banyak unicorn gitu. iya, Pak. Tegang. Moderatornya gubernur loh, tegang gue. Mana di sebelah ada Pak Jokowi lagi ya, Pak ya? Ini kita ngomongin. Ini kan ada aspirasinya. Tegang saya. Saya iya aja dah. Ada unicorn, ada Pegasus, Pak, betul Pak. Ada Iya. kuda sembrani. Kalau mau ngasih anak muda, nanti lu dari UNS, kalau bingung cari kerja, nggak usah pusing-pusing, kasih saran dong sama mereka. Jangan lebih kreatif. Ini rektornya juga nggak bisa menyelesaikan. Oh, iya. Jadi coba ini versi komedian itu menyelesaikan, jangan takut nganggur, Iya, siap. jadi youtuber. Mama itu, apa kira-kira? Ya teman-teman, semua orang bisa jadi YouTuber sekarang, jadi kalian semua DO lah. Oh, jangan. Pak Rektor. Nggak, jadi gini, orang tuh kadang lupa Pak, menurutku, bahwa nasib mereka tuh bisa di tangan mereka sendiri. Jadi Keren. kadang orang keluar dari kampus, Ya. hal pertama yang mereka pikir, siapa yang bakal pekerjakan gua? Perusahaan apa yang akan gua lamar? Nanti gue kerjanya sama siapa, harus ngapain. Tapi jarang yang berpikir keluar dari kampus, sekarang nasib gue mau gue apain nih. Gue mau bangun cerita gue dengan cara apa gitu. Kisah gue tuh gue mau rangkai dengan gimana. Ada nggak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan jadi film? Ada nggak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan jadi sebuah perusahaan? Ada nggak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan sebagai sebuah servis jasa yang bisa menghasilkan uang kepada orang lain gitu. Jadi kadang orang lupa, terutama mahasiswa gitu, bahwa nasib mereka tidak melulu ditentukan oleh siapa yang mau pekerjakan dan bosnya kayak gimana, tapi bisa juga mereka bikin sendiri nasibnya. Jadi ketika keluar dari kampus nggak dapat kerja, jangan kecil hati. Mungkin itu adalah panggilan kamu untuk membuat sesuatu gitu. Tar. Iya. Keren ya. Dulu kuliahnya apa? Aku dulu ilmu politik di UI, Pak. Ilmu politik di UI loh. Iya. Ini memang semua candanya politiking ya. Oh iya gitu ya. Kelihatan politiking. Iya. Para uang juga itu politiking. Iya, itu banget, Pak. Bercanda jadi duit ya kan? Iya, Pak, Nulis semuanya. jadi duit gitu ya. Saya duitin Pak, semua Pak, ya Pak. Iya kan? Tapi emang ngarep banget ya. Iya. Ngarep banget gitu. Iya bener, ini politik. Raditya, mahasiswa ilmu politik lulus kan? Lulus Pak. Terima kasih atas keraguan-raguannya Pak. Enggak ya, ini nanya aja. Saya lulus. IP agak lumayan kan, menengah ke IP pas lumayan apa? sih, Lumayan. tapi nggak bagus. Nggak bagus. Iya. Pernah nggak ijazah dipakai untuk ngelamar kemana? Dosen di UNS Bapak? Oh. Jujur waktu itu saya masuk ilmu politik karena katanya gampang lulus katanya. Oh. Dan saya terjebak. Gitu. Iya. Iya. Saya udah tua banget waktu itu, di jurusan saya ada mahasiswa baru pada cium tangan, jadi ya lulusnya lumayan lama Pak. Oke. Tapi satu hal yang bisa saya pegang adalah kadang-kadang yang di jurusan itu yang kita pelajari adalah cara kita membangun argumen, pola pikir kita, ngebikin skripsi, mempertahankan argumentasi. Itu yang selama di UI, pas saya kuliah jurusan saya itu yang saya pelajari, yang saya praktekkan sih saat ini kayak gitu. Gitu. Jadi ilmu yang didapat di kuliah itu pada akhirnya penting nggak sih? Buat aku, kalau aku ya, karena aku ngomong di UNS, penting Pak. Tahu kan ya? Pak Rektor, Tahu kan? tampilnya bagus banget Pak UNS Pak. Di balik makna itu apa? Ini kan Mas Menteri kita, Menteri Pendidikannya kan masih muda banget ya. Iya, betul. Kemana-mana, dia katanya pikirannya macam-macam. Mas Radit, coba review dikit dong Pak Menteri kita. Kalau ada tak roasting di sini. Kalau nggak ada, cara jauh aja. Nah, kisah sukses atau kesuksesan masa depan menurut anak-anak milenial Mas Radit itu bergantung nggak sih sama perguruan tingginya, jurusannya, IP-nya, kecepatan lulusannya pada hari ini? Kalau menurut aku adalah yang paling penting ketika kuliah, kita harus tahu panggilan kita dulu apa.
kita mau ngapain sih gitu. Ya, ya. Kita mau bikin sesuatu kah? Kita mau jadi, kalaupun mau jadi karyawan nggak apa-apa, tapi karyawan yang kayak gimana? Sehingga semua ilmu perkuliahan itu, pertemanan yang kita bangun, pertanyaan-pertanyaan ke dosen adalah untuk membangun purpose kita ini, tujuan hidup kita gitu. Oke. Karena ngapain sih jadi kayak robot gitu? Lu mahasiswa, ngekos, datang ke UNS, tiap hari ikut kuliah. Setelah 4 tahun, gue dapat apa ya gitu? Jadi- Tapi jangan bikin mereka malas loh. Oh enggak. Oh iya iya. Justru datang ke kuliah adalah dengan purpose tadi itu. Gua belajar di kuliahan untuk apa, buat apa, dan gimana cara dapetin apa yang gue pengen gitu. Sedap. Gitu sih. Ntar biar kita mulai nggak bosen deh. Ada nggak yang mau tanya karena masa depannya merasa suram? Mumpung ada nih boleh. Mbak sini mbak. Iya kamu yang pakai kerudung sini. Cantik Boleh. banget lagi. Sini mbak cepet mbak. Saya hitung 3 kali nggak nyampe sini batal. 1, 2, 3. Lari. Oke. Nih mumpung kita kasih kesempatan. Kesini kamu biar kelihatan masuk TV. Kapan lagi? Ini masuk Space Tune loh mbak. Oke, namanya siapa? Namanya Safira, Pak. Hah? Safira. Safira. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di UNS. Di UNS. Fakultas apa? MIPA, Pak. Farmasi. Hah? MIPA Farmasi. Wih. MIPA Farmasi. Oke, besok lulus buat masker ya. Ya yang murah. Penting loh itu. Nih ada Radit mau tanya apa? Ini Bang, kalau Iya. saran dari Mas kok bang? Ini di Solo. Oh iya. Silakan mas. Gimana mas? Oh, masih saya. Oh saya. Maksudnya. Oh iya. Saya pikir dia. mau saran dari Mas Dika untuk kita mahasiswa yang mulai bisnis-bisnis kecil untuk menghadapi rintangannya tuh kayak gimana sih? Bisnis farmasi. Bisnis Masih di kuliah. luar kuliah kita gitu. Emang kamu udah bisnis? Kecil Pak. Apa-apa? Bisnis promosi apa sekalian RSS Rice Bowl. Oh nanti Detikcom tolong disensor tadi usaha dia. Dia tidak bayar spot iklan ya. Apa sih tadi bisnis? Saya juga nggak tahu. Ada susah bol. Nasi yang di mangkok gitu Pak, murah. Oh, ya. Wah, iya. Emang jiwa sales ya. Ada sih. Murah pak, murah. Gimana? Nanyanya dia gelisah tapi udah punya bisnis biar gede gimana gitu? Iya, paling penting adalah pembedanya apa. Kayak gua jadi stand up, bikin film juga ketika mau bikin sesuatu juga nanya, ini yang beda dari yang lain apa ya? Aku kok nggak diundang ya? Ini. Oke. Sekarang kita yang tua koyo jet. Tapi cuan tiki galai koyo setan. Iya. Kokain mangan rawon setan. Tepuk tangan buat Mbak Risma. Ini anaknya sampean udah datang duluan. Lu persis banget dengan Mbak Risma. Iya lah. Enak nanti. Tepuk tangan buat Mbak Risma, silakan duduk dulu. Mbak di tengah. Iya. Saya kenapa nggak berani di tengah? Kesuampluk itu. Silakan duduk dulu. Suampluk. Ya, oke. Mas Radit, Iya. apa? Diantem. Aku harus muni Surabaya ora enak. Iya pak. Jadi tadi pembedanya apa? Oh iya. Ini bu, ada orang mau jualan nasi. Benar. Oh iya, Cuma sama benar kan? Mbak Risma aja. Benar kan? Nah, Iya kita kan, suruh Bu? jawab Mbak Risma. Ini bu tadi bu murah bu katanya bu. Bukan ini. Bukan. Iya. Bukan. Jadi Mana Mbak, nasinya? ini tadi pertanyaan sama Radit. Radit anak kreatif, dia punya bisnis baru, mahasiswa, jualan nasi Nasi dalam bowl. mangkok. Sebenarnya waktu saya mahasiswa namanya sego kucing. Mbak Risma ini pernah menangani orang-orang kreatif yang dulu di asrama Doli, satu tempat yang wisata apa ya, tapi sekarang saya udah ditunjukin produknya, mereka sekarang survive, ada diversifikasi usaha. Shifting sebenarnya. Iya. Shifting ya, ada produknya apa, sendal, makanan luar biasa. Mbak, ini ada pertanyaan tip, Mbak. Ya. Anak muda, Ya. mumpung sampai teko langsung tekoni. Ya. Ini bayarannya podo. Oh iya, bayarannya. Bayarannya podo. Mbak, ini pengen Apa, Mbak? berbisnis. Nggak tahu, sorry. Berbisnis nasi itu biar kemudian
laku. Laku ya. Sebagai mahasiswa dia juga tetap bisa Ya. kuliah. Tipnya apa Mbak? Jadi saya Pak punya di Surabaya punya kurang lebih 600-an usaha anak-anak muda. Kamu duduk aja sana daripada nanti Nah. capek. Sekarang kan anak-anak muda ini kan sangat familiar dengan yang namanya IT. Oke. Jadi kita jualnya pakai anak-anak ini pakai gunakan teknologi sekarang ini anak-anak ini. Iya, iya. Jadi marketingnya pasarnya pangsa pasarnya itu bukan hanya di Surabaya. Wow. Iya. Sampai Madura. Ora. Mojokerto. Ora. Lo ngerti? Sampai Jepang. Sampai Jepang. Ya. Itu dodol apa Mbak itu? Ibu ketua umum itu paling suka ini Oke. makanan. Ada kopi buat bahkan ini sudah ada salah satu salah satu yang kita suka cangkruk di situ yang sudah ada di seluruh dunia itu mau ngambil punya dia. Apa itu produknya? Produknya ada cafe jelly, ada udor-udor ini ada durian. Udor apa ubur-ubur? Namanya udor-udor. Jadi dari durian, bahannya dari durian. Oh, Jadi ini. bisa kakak, kita bisa gunakan elektronik untuk ini udor-udor. Oke. Tapi yang paling penting kalau sudah masuk elektronik itu harus sekali orang nangkep itu kalau anak muda ngomongnya catchy gitu loh Pak. Oke. Ya, catchy gitu. Eye Jadi catching. harus Oke. desainnya kok diem aja. Iya. Ini gumunan loh. Mbak, ini ngelihat sampean tadi antara perhatian sama takut tuh jadi satu. Takut ah? Oh enggak Bu. Enggak, Bu. Oh, Iya, takut, enggak Bu, enggak Bu. Saya tidak Bu. Iya, iya. Oh jadi gitu pakai teknologi Ya, ya. informasi. Ya. Oke. Kenapa? Mbak, Oh iya enggak Bu. jadi kawan kan pengen tahu jadi peran anak muda pada negara bangsa. Iya. Tapi perannya nggak boleh berperang, juga Iya. nggak boleh berperang. Iya. Ya, sekarang kan mesti dibawa pada Kok era pintar sekarang. bermain kata-kata ya? Loh, teman saya aja ngajari saya. Di briefing Bu dari itu detik.com. makanya sekarang saya disuruh di sini, Mbak, pengalaman Surabaya. Iya. Anak-anak muda, biar kemudian ide kreatifnya muncul, kira-kira Mbak Risma sebagai wali kota kasih fasilitas apa sih sama mereka? Ya, kalau di Surabaya kami punya ini namanya pejuang muda. Karena di Surabaya itu kota pahlawan, jadi sebutannya kami untuk anak-anak muda ada pejuang muda. Kalau ya ada ibu-ibu namanya pahlawan ekonomi. Kemudian ada satu yang kita siapkan itu kita punya co-working space yang digunakan 24 jam 7 hari gratis. Kita fasilitasi mereka kalau mereka sudah masuk situ, kemudian mereka bisa ketemu. Jadi anak-anak muda di sini jangan kecil hati. Kalau misalkan aku sarjana, misalkan sejarah apa terusan? Kita gabungkan anak-anak sejarah itu saya gabungkan dengan anak-anak mural di jalanan itu. Kemudian sekarang kita lagi buat komik elektronik. Oke. Ya, ada game elektronik. Jadi sisa Jadi sejarah sejarahnya, ya. biar review sejarahnya Jadi ya. itu kita kumpulkan, mereka bisa kolaborasi antar mereka jurusannya. Nah kemudian kalau kira-kira mereka sudah ketemu Ya, ya. apa judulnya, kemudian saya masukkan ada itu koridor itu ada 8 stage. Jadi koridor pertama, kedua, dan ketiga itu untuk anak-anak yang masih baru mau belajar, tapi hampir 90% itu mahasiswa yang kerjakan tugas di situ. Wah, Ya, tapi kan enggak irit. apa-apa, dia bisa ketemu nanti di situ, misalkan anak jurusan ini bisa ketemu dengan anak jurusan ini, maka kemudian mereka bisa kolaborasi. Nah, setelah mereka bisa menemukan sesuatu, maka saya masukkan di koridor 4 yang itu dia sudah punya rancangan. Kira-kira saya membuat apa di koridor ini. Nah, kalau sudah begitu, mereka punya produk, kita fasilitasi hak paten merek gratis. 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 Nasimu tadi boleh loh. Itu ada patennya cara buat, daftarkan mereknya, daftarkannya ke Surabaya gratis. Itu ada Pak Wakil Wali Kota Solo juga. Di sini juga gratis ya Pak ya?
Ya, beres, gratis. Oh, cair dewe ya. Gitu. Ini inspiratif, ada pintunya. Saya mau lempar dulu. Mas Iya. Adi tadi belum selesai. Iya, iya. Kalau mau sukses tadi, ini sejarah. Iya. Yang sejarah jangan takut, maaf ya ilmu sejarah. Sebenarnya kalau saya enggak, sejarah bisa kreatif. Siapa? Noah Harari, sejarawan Israel yang menulis Sapiens dan Homo Deus itu bagus banget. Mungkin di Surabaya bisa menulis bisnis. Ini sejarawan kok kuliner sih bisnisnya karena saya meneliti sejarah rawon setan. Itu kan bisa luar biasa. Mas Adi, Iya. kisah sukses. Cita-cita sukses sebenarnya banyak nggak sih dipengaruhi atau sekarang itu kalau mau sukses lebih kepada kepemilikan diri yang seperti apa? Iya. Yang pertama tadi kita gelisah soal apa? Soal apa? Semakin kita gelisah biasanya yang keluar akan semakin tulus dan jujur, jadi orang nangkapnya lebih gampang. Jadi bisnis pun juga seperti itu. Ya bahkan kalau kita tadi mau ngomongin Gojek kan kegelisahannya waktu itu juga karena pengen memfasilitasi orang lebih baik gitu kan. Jadi ya emang kegelisahan itu penting. Yang kedua juga poinnya Bu Risma tadi menarik banget soal kolaborasi sih. Karena banyak banget orang kadang ngelihat ya si ini bikin ini, si itu bikin itu, terus kok kayaknya saingan sama gue gitu. Sama kami di sebagai YouTuber, sebagai stand up komedian, kadang orang ngelihatnya lu saingan gak sih sama ini, saingan sama itu gitu. Tapi kalau buat kami sih daripada kita berkompetisi mending kita berkolaborasi gitu. Gimana caranya kita tumbuhnya bareng gitu. Itu adalah mentalitas untuk berperan, bukan berperang tadi. Saya pikir Mas Radit bisnis masa depan adalah bisnis kolaborasi. Iya Bu. Karena nggak mungkin kalau nggak Iya, mungkin, betul. karena nggak mungkin kan kita tiba-tiba lulus, misalkan kita habis lulus kuliah kita punya modal tiba-tiba kan nggak mungkin, kecuali orang tuanya iya anaknya Pak Ganjar gitu ya. Iya. Iya. Kita lihat dulu wajahnya ini. Iya. Jadi baiknya memang kolaborasi gitu. Iya. Ya kadang ya masalah ego ya, terutama anak muda ya. Kadang kan kalau ngelihat orang tuh ada yang bikin bisnisnya sama pas segala macam, pasti kan yang ke bawah adalah wah ini saingan gue gitu. Nah gimana caranya supaya gimana ya gue bisa ketemu dia, kita duduk bareng, terus kita bikin sesuatu gitu. Gue belajar dari dia belajar dari gue, jadi tumbuhnya bareng gitu. Itu perspektif yang sebenarnya nggak banyak orang punya, tapi itu penting banget. Gitu. Tepuk tangan dong. Teman-teman sudah makin komplit. Satu milenial banget. Sekarang kan tamu dari Surabaya sudah datang. Sebenarnya saya ingin tanya tadi Mas Radit beberapa sejarah personalitinya sudah ada. Sekarang saya mau tanya Mbak Risma. Pertanyaan saya simpel aja. Sampean kok sering marah itu kenapa toh Mbak? Hobi. Ya Allah. Saya pernah lihat videonya sebenarnya Mbak Risma itu ngamuk waktu catatan sipil apa itu ya di Dukcapil atau apa. Itu sebenarnya Mbak Risma itu ingin mengajak birokrasi Pemkot Surabaya itu mbak suruh yang seperti apa toh Mbak? Sampai di sini saya aja yang nonton TV ikut stres. Jadi saya nontonnya itu sambil begini gitu loh. Ini dikeprok apa ora gitu. Itu sebenarnya apa? Cuman Pak Ganjar saya kasih tahu, saya tuh marah cuman 5% lah sehari. Iya, 95% baik banget. Oh iya, saya percaya baik rasa hati, tenang, Mbak. rajin menabung, Iya. dan tidak sombong. Malah aku diseneni tau cilokon lagi. Catat ya, marahnya 5% sehari. Akumulatifnya lumayan. Tapi akhirnya Surabaya menjadi kota yang menarik, anak mudanya kreatif, kotanya menjadi bunganya banyak, tamannya berisi, kalau kesana seneng. Tahu nggak, Pak Ganjar itu ada anak saya. Ini malah tekon. Ya terus mana? Ya. Itu dia seorang sarjana peternakan. Dia mikir saya ini pasti kebuang lah bisnis apa. Tahu nggak sekarang? Sekarang omset bisnisnya dalam waktu tidak sampai 3 tahun, jadi 2017, Mei 2017, sekarang 2019, dia omsetnya sudah hampir 1 triliun. 2020. 1 triliun. Hampir 1 triliun. Itu bisnis apa? Bisnis sekarang dia punya namanya Karapan. Jadi dia meng-hire para peternak
di kampung-kampung. Jadi kalau apalagi kalau bulan mau mendekati Lebaran nih, bisnis omsetnya di apa namanya transaksinya dia sudah 880 miliar. Wow. Ya. Sapi. Dan logonya juga modern. Sapi kan? loh. Logonya juga Iya, karapan. Dia punya karapan. Iya. Jadi dia gabung dengan teman-temannya di situ. Ini saya resmikan bulan Mei 2017. Iya. Bulan Oktober saya ketemu dia. Dia sudah mengelola omset kurang lebih 2 miliar. Jadi berapa bulan? Tapi kemarin ketemu dia nyampaikan bahwa sekarang ini antara 800 sampai 1 triliun bisnisnya. Tepuk tangan Iya. dong. Tepuk tangan. Jadi tadi jawab itu ya. Jadi begini, adik-adik saya, Pak Anak, Rektor, Mbak, adik. Pak tahu enggak? Pak, aku dulu pernah daftar di UNS loh. Oh gitu. Loh iya, Keterima. keterima lah. Sampai ke sekolah tapi ini. Enggak boleh karena Oh. orang bapak saya sakit, jadi saya nggak boleh jauh dari Oke. itu. Akhirnya saya kuliah di Surabaya. Surabaya. Alumni. Jadi saya ingin nyampaikan alumni ya. Surabaya. Alum. Soalnya saya pengen jadi dokter Pak Ganjar, tapi nggak boleh. Jadi begini, kalau kita ya kayak saya gitu, kayak Pak Ganjar gitu, itu sebetulnya sumpahnya tuh pelayan masyarakat. Boleh dicek, abdi negara itu pelayan masyarakat. Jadi kalau sampai kemudian ada yang membuat, karena pelayan itu kan membantu gitu kan. Babu. Iya. Pecindo ya. Kalau kemudian pelayan ya, namanya pelayan. Kemudian kalau pelayan itu kemudian membuat susah yang dilayani atau juraganya, itu namanya bukan pelayan. Itu kurang ajar itu. Jadi makanya saya marah. Ya. Saya marah. Oke. Ya iyalah. Jadi marah itu sebenarnya bagian dari manajemen. Jadi ketika poek itu nggak bisa jalan, yang terakhir pakai M, marah gitu. Anda jangan marah sebenarnya. Anda boleh marah, Anda harus sabar. Nah, saya kasih kesempatan, ada Mas Radit, ada Bu Wali Kota yang sangat marah. Anda boleh tanya sekarang, boleh angkat tangan. Sangat jahat. Oke, otoritasnya saya. Mana? Pak Ganjar kok boys gitu ya? Asli bapak bae kene kolonial aku ya filmnya. Atta berhenti dulu Atta. Pak, ini katanya kita kasih kesempatan buat yang main nanya ya kan? Oke. Coba mana? Oke, dibantu. Oke. Co-host dia. Oh iya. Itu yang pakai kuplo itu co-host. Misi apa? Dompet. Mana nih? Boleh Mas. Yang mana? Yang mana nih? Ayo. Yang Satu cewek, satu cowok. Satu cewek, satu cowok, Pak. Oke. Yang ini dulu deh. Ya, berdiri. Ya. Mas, berdiri Mas. Oke, Ya. dari situ. Mahasiswa? Oh, satpam ya. Mahasiswa? Iya, Pak. Maksudnya pembantu DK? yang kayak satpam yang itu gitu. Ya, yang saya maksudnya. Ya, maksudnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Siraj Mumtaz. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Siapa namanya? Mumtaz Pak, Mumtaz. Mumtaz. Iya. Oke. Wes Arsitektur UNS. Iya. Oke, wah hebat banget. Ya, ini mungkin pertanyaan buat Mas Radit sama Bu Risma ya. Karena saya merasakan bahwa saya yakin teman-teman di sini juga yang ada di auditorium di audit ini sudah punya peran dan sudah punya karya masing-masing untuk dilestarikan ke masyarakat juga, karena memang itu gunanya mereka belajar di sini. Bisi, pertanyaan langsung aja. Iya, oke, langsung. Sorry. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mahasiswa atau orang-orang yang sudah berperan atau yang sudah memiliki karya dan inovasi, cuman perannya tersebut terhenti gara-gara masalah-masalah yang ada di depannya, entah masalah politik, masalah uang, atau masalah orang yang lebih powerful dari kita, sehingga peran tersebut terhenti dari langkah kita sendiri gitu. Nah, mungkin solusinya buat Mas Radit atau Bu Risma untuk menghadapi hal itu seperti apa? Oh, ini pengalaman pribadi ya? Kasusnya apa itu?
Contohnya apa dulu? Ya pernah sih Pak masalah-masalah proyek saya gitu. Oh, pernah proyek kalah sama Terus, penguasa. Iya nggak jalan karena Ya, masalah nanti dijawab itu. sama. Iya. Ya Mas Rani dulu, langsung dijawab ya? Iya boleh. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya dong, thank you Ya. Mas Arsita. Mas Adit, Bu Risma, monggo. Iya. Kalau gue sih nggak tahu konteks permasalahan lu apa ya, tapi kalau kalau gue pribadi ya, masalah tuh tiap hari ada pasti. Kayak bikin tour stand up comedy, bikin YouTube, bikin film, di lapangan tuh pasti selalu ada masalah. Tapi yang paling penting adalah gimana kita ngelihat itu sebagai tantangan sih. Gimana caranya masalah yang datang ini tantangan buat kita semua sebagai sebuah tim untuk bikin sesuatu dari situ gitu. Gue pernah lagi syuting jam 6 pagi, terus tiba-tiba ketika kita tunggu sampai jam 8, jam 9, salah satu pemainnya tiba-tiba hilang, gak datang gitu. Wah ini gimana gitu. Nah itu tantangan untuk kita bikin cerita baru di tempat, gimana cara ngakalinnya gitu. Malah jadinya jauh lebih baik gitu. Jadi gimana cara kita menyikapi semua masalah yang ada dan terjadi itu dari perspektif bahwa ini tantangan yang harus gua overcome gitu. Itu sih sebenarnya. Itu Ya, Mbak yang Risma, ini kayaknya dia pernah proyeknya terhenti di intervensi orang kuat ya. Padahal mbok wae kira-kira gimana? Iya mbok gitu. Jadi percayalah bahwa setiap kita mempunyai tujuan yang baik dan kehendak yang baik, pasti ada jalan keluarnya. Nggak usah takut. Jadi saya pernah ketemu juga salah satu waktu saya ke Amerika, itu dia cerita, saya ini proyek yang ke 99 kali. Terus berarti kamu sudah punya banyak sekali proyek. Dia bilang enggak. Jadi 99 kali baru dia berhasil. Jadi dia nyampaikan, gak apa-apa gagal. Suatu saat kalau kita terus maju, maka gagal itu takut mendekat kepada kita. Sedap. Ya, dia menyampaikan gitu. Jadi kalau kita sudah tahu itu ada masalah, kita coba. Kalau itu, oh ini berat. Oke, kita prinsip harus tetap pegang bahwa misalkan saya ingin mempunyai mempunyai tujuan ini. Gak usah, ini harus kita tetap pegang. Pasti kita bisa menghindar. Kita hindari, jadi kayak jalan itu buntu, pasti ada jalan lain. Tapi tujuannya sama, mencapai ke tempat itu gitu. Jadi kita harus cari, memang kita harus berpikir. Saya pun juga begitu, tadi Pak Ganjar nyampaikan. Waktu saya nutup doli, aduh, tiap hari rumah saya bukan sampai sekeluarga saya diancam. Demo ya? Bukan demo Pak, terornya. Jadi kadang rumah itu ada apinya, tiap hari didatangi ular gitu. Kelentek tuh. Iya, macam-macam. Jadi bukan hanya yang di depan, bukan hanya demo aja. Kalau demo kan ngadepin saya, tapi di rumah itu juga diteror. Oke. Gitu. Tapi ya saya percaya bahwa suatu saat akan hilang. Ini yang perdukungan Betul, itu ya? perdukunan betul. Kita kasih akek mbak. Iya. Oh, aku udah tak boleh sakti aku ini gitu. Iya. Oh, kan tak kasih biar jenengan ya. Iya. Mau kena balik. Ngono ya. Oh. Aku juga Boleh kumpul maju nih, Mbak. terus piye? Enggak, saya takutnya gini. Ini pertanyaan menarik ya, karena ada yang teror dunia lain gitu ya. Maksud saya apa? Dukunya gak takut sama sampean gitu. Dia takut. Dia takut sebenarnya. Dia takut Ya? sebenarnya. Makanya ularnya dikasih tahu. Ini katanya anak saya. Itu bukan mamaku. Balik lagi tuh ular. Oh, ularnya baik hati, baru tahu ya. Terus polisi yang jaga, Bu, rumahnya kebakaran gitu. Kita keluar katanya anak, enggak mah itu dikirimi orang. Oke. Gitu. Ya Bu, terima enggak apa-apa. kasih, gitu ya. Gitu ya. Itu mungkin Makanya- ongkirnya free tuh. Iya. Kiriman Ongkir, apinya itu betul. ongkir, free ongkir gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Mas. Oke, sebelum kita lanjutin Pak, Iya. ini cek. Saya juga mau undang dulu Pak Jamal dan juga Mas Vito, boleh naik ke atas panggung dulu, boleh minta tepuk tangannya dulu. Ini kadang-kadang istimewa juga. Ini. Sebelum nanti sesinya akan kita lanjutin lagi untuk sesi pertanyaannya. Saya yakin banget teman-teman pasti banyak banget. Iya. Oke, Atta. Karena Pak Ganjar sudah luar biasa,
Dan ini sebenarnya rock and roll jadul sebenarnya. Jadi walaupun mosok milenial ya umur tetap umur mas. Tapi mohon maaf ada kekurangan. Ini ada kekurangan karena ini musim corona tidak pakai masker karena maskernya habis. Gitu. Jadi nggak pakai masker mas bisa ditambahin sendiri. Boleh minta tepuk tangannya dong. Pak Ganjar matur suwun ya. Terima kasih. Iya. Dan berikut juga Pak Ganjar saya masih berdiri ada persembahan dari UNS. Pak Jamal akan menyerahkan. Pak Jamal ada yang mau disampaikan juga Pak Jamal? Ya. Ini untuk Pak Ganjar, terima kasih atas kehadirannya di UNS, Mas. Iya, terima kasih Pak Ganjar matur suwun karena beliau juga masih banyak sekali agenda. Boleh minta tepuk tangannya matur suwun sekali. Mana suaranya untuk Pak Ganjar? Pak Ganjar, kami persilakan untuk bisa menuju ke agenda berikutnya karena ya. Oh ada plakatnya maksudnya. Oke, sudah ya, sampun matur suwun. Pak Ganjar, nanti biar kita teruskan juga untuk sesi Q&A. Jadi kita persilakan Pak Ganjar untuk bisa karena beliau agendanya begitu banyak ya. Oke. Moderator yang sangat misterius akhirnya terjawab juga ya kan? Nanti akan kita lanjutin lagi pastinya ya. Oke. Oh tetap headbandnya diambil lagi, baiklah. Ya, kacamatanya dibalikin. Karena beliau ini juga di endorse. Oke. Ya, matur suwun. Sampai ketemu lagi coba ya matur suwun. Ya.